Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Kali ini ada program baru nih dari Gelora JKT, yaitu Magnet Masjid. Nah, kita akan mendatangi masjid-masjid yang unik tentunya. Dan di sini berkesempatan hari ini kita mendatangi Masjid Nurul Hadi yang berlokasi di apartemen. Nah, unik kan? Baru aja apartemen, unik dong. Ya, apartemen di Gading Nias Residen. Saya Kuzai dan hari ini saya ditemani oleh Ketua DKM Masjid Nurul Hadi langsung nih, yaitu bersama Bapak Yuli Heru. Yuli Heru, ya. Kalau sendirian gak enak dong, ya kan? Makanya saya ditemani oleh Bapak Ketua DKM-nya nih, ya. Baik, Pak, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih, Pak. Ya. Tapi banyak juga nggak apa ya, Pak ya? Silakan, sebatas yang saya bisa. Oke, baik. Nah, Pak, di sini kan masjidnya menurut saya unik ya Pak ya, karena kan di apartemen gitu kan. Ya, ya. Kemudian juga lingkungannya juga kan Hidrogen, itu hidrogen ya Pak ya, keluar masuk ya kan. Betul. Gitu. Nah, saya mau tahu nih Pak latar belakang dari Masjid Nurul Hadi ini Pak. Seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gusai atas kesempatannya. Jadi pada awalnya memang Masjid Nurul Hadi itu merupakan satu fasilitas umum atau fasos gitu ya, fasilitas sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat Gading Nias Residen. Jadi kita ada 6 tower, ada Alamanda, ada Bougainville, ada Krisan, ada Dahlia, ada Emerald dan Grand Emerald. Nah, Masjid Nurul Hadi itu posisinya ada di tower Dahlia. Nah, di situ ada satu fasilitas sosial yang memang diperuntukkan untuk masyarakat Gading Nias Residen. Kemudian karena di latar belakangnya atas kebutuhan tempat ibadah, Masjid Nurul Hadi ini merupakan satu tempat fasilitas umum ya yang diperuntukkan untuk masyarakat Gading Nias Residen secara umum, baik muslim maupun non muslim. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, karena ada kebutuhan terhadap sarana ibadah, terutama untuk masjid, yang awalnya jamaah kita melaksanakan ibadahnya di masjid sekitar apartemen Gading Nias Residen, yaitu terutama di Masjid Al-Musyawarah gitu ya. Tapi karena berdasarkan kebutuhan yang ada, akhirnya mencoba untuk melobi kepada pengelola yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap fungsi dari fasilitas umum yang ada di Tower Dahlia. Awalnya hanya kita pakai untuk sholat Jumat saja, ibadah sholat Jumat. Kemudian seiring berjalan waktu ada Ramadan, kemudian kita minta izin untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian setelah itu berkembang, kita laksanakan periodik untuk minta izin melaksanakan sholat tarawih dan sholat Jumat secara rutin. Akhirnya karena sudah kita laksanakan kegiatan ibadah tersebut, mau nggak mau harus ada yang ngurusin. Awalnya diurus oleh teman-teman yang memang mempunyai kepedulian sangat tinggi sekali terhadap keberadaan masjid ini. Diurus walaupun hanya dengan kesepakatan di antara jamaah, bukan pengurus yang disepakati oleh elemen-elemen yang ada di apartemen Gading Nias Residen ini. Diawali dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Kemudian tahun 2019 mulai ada kebutuhan untuk diadakannya pengurus agar supaya benar-benar termanage dengan baik, sehingga program-programnya juga bisa benar-benar menyasar kepada jamaah yang ada di apartemen Gading Nias Residen, sehingga akhirnya dibentuk satu kepengurusan lewat pemilihan gitu ya, pemilihan. Kebetulan kemarin ada 2 kandidat, saya dengan Pak Haji Heri. Tapi qadarullah saya diberikan amanah untuk memimpin Masjid Nurul Hadi ini. Nah, berbekal dengan amanah ini, makanya kita akan coba untuk menerjemahkan agar supaya masjid itu benar-benar berfungsi. Seperti kita ketahui bahwa referensi dari Dewan Masjid Indonesia itu fungsi masjid itu ada 3. Di antaranya pertama adalah sebagai sarana ibadah, baik mahdoh maupun ghairi mahdoh, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sarana pemberdayaan umat, ya.
Jadi potensi-potensi yang ada dari jamaah yang ada itu kita coba untuk berdayakan sesuai dengan tentunya kemampuan yang ada, sehingga harapannya keberadaan masjid itu bisa dirasakan oleh jamaah yang ada di Masjid Nurul Hadi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana pemersatu umat. Kita tahu persis bahwa ada 73 golongan yang memang semuanya butuh masjid. Nah, ketika masuk di masjid ya otomatis ya sholat saja, walaupun dengan apa namanya satu pemahaman yang berbeda-beda gitu. Kemudian setelah itu kita terjemahkan ke dalam sebuah apa namanya visi. Visi kita adalah membentuk sebuah kemakmuran masjid. Nah, kemakmuran masjid itu ditunjukkan ketika kehadiran masjid itu bisa dirasakan oleh jamaah secara keseluruhan. Ya. Masyarakat banyak ya, masyarakat banyak. Sehingga dari situ kita terjemahkan untuk membuat satu program-program yang memang bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh jamaah, mulai dari orang itu lahir sampai dengan meninggal. Itu kita terjemahkan secara keseluruhan. Gitu. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Itu program unggulannya ya Pak ya, luar biasa. Ada lagi nggak Pak kira-kira selain itu? Dari situ akan ada satu penerjemahan program-program yang sekarang ini bisa kita jalankan. Yang pertama adalah karena komitmen kita adalah mengelola atau memberikan pelayanan kepada masyarakat atau jamaah dari mulai lahir. Ya ketika lahir kita akomodasi untuk kita berikan semacam tempat dan ruang untuk diadakan kalau ada syukuran atau akikah dan sebagainya. Kemudian tumbuh sedikit. Harus ada proses pembelajaran yang dipakai untuk basic terhadap anak-anak agar supaya nanti ke depan bisa menjadi generasi-generasi rohani yang bisa memberikan warna syiar dakwah kita, yaitu kita adakan pendidikan berupa TPQ. Jadi TPQ kita ada dari kurang lebih sekitar 2-3 tahun, yang harapannya target yang ingin kita sasar adalah minimal hafal 1 juz, yaitu juz 30 yang sebagai dasar gitu ya. Dan juga adab-adab. Jadi adab-adab. Sehingga harapannya lulus dari TPQ minimal kalau besok nanti sudah dewasa, itu jadi imam sholat itu sudah tidak mengecewakan lah. Harapannya begitu. Nah, setelah menginjak lagi ke masa remaja, ya kita akan coba untuk kemas gimana caranya agar supaya program yang kita buat menyasar untuk bisa memberikan pembekalan kepada remaja. Itu fungsinya agar supaya mengisi waktu-waktu yang sangat bermanfaat atau sangat menentukan masa depan dia untuk kembali ke masjid. Jadi harapannya kalau dengan kondisi remaja itu kita bekali pendidikan yang orientasinya terhadap pengembangan masjid, itu mestinya nanti suatu saat ketika dia tumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang yang diamani sebagai seorang pemimpin, harapannya semuanya orientasinya ke masjid. Sehingga amanah yang dia dapatkan dari pemberi amanah itu bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian setelah itu menginjak ke arah pematangan, kita juga melayani jamaah-jamaah yang kira-kira menginginkan adanya pernikahan. Gitu. Jadi kita mempunyai satu fasilitas walaupun sederhana ya. Harus sederhana, kita memfasilitasi kalau mau akad nikah di sini silahkan kita akomodir. Kemudian kalau memang ada resepsi secara sederhana di sini kita akomodir dan semuanya gratis. Gratis. Waduh, gratis. Luar biasa nih sahabat Gelora, gratis. Gratis ya, gratis. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa program itu dan sudah berjalan. Kemudian setelah nikah baru harus dibekali ilmu-ilmu gitu ya. Ilmu-ilmu juga karena pada prinsipnya masjid itu sebisa mungkin juga dipakai sebagai sarana pemberdayaan umat. Kalau kita lihat bahwa fungsi masjid kalau sesuai dengan informasi dari Dewan Masjid Indonesia itu kan pertama fungsi masjid adalah sebagai sarana ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana pemberdayaan umat, yang termasuk yang tadi harus kita berdayakan gimana caranya agar supaya mereka juga harus pinter nih, mereka juga harus bisa mandiri, mereka harus bisa mempunyai potensi yang tinggi dan bisa kita kembangkan. Nah, itu adalah fungsi masjid yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana pemersatu umat.
Jadi semua mazhab yang ada, semua golongan yang ada itu selama syahadatnya sama gitu ya, ya mesti butuh masjid. Nah itu kita akomodir di situ. Nah kemudian dalam rangka untuk mengisi agar supaya setelah nikah itu dia bisa mempunyai bekal pengetahuan yang bagus, kita juga bikinkan agenda-agenda kajian. Sebelum pandemi kemarin kita mengadakan kajian dari mulai Senin ba'da maghrib sampai Isya, Kamis ba'da maghrib sampai Isya, kemudian Sabtu ba'da subuh sampai syuruk gitu ya, Minggu ba'da subuh sampai syuruk ya. Untuk Senin dan Kamis itu ada mulai kita mengupas masalah akidah, masalah tafsir, masalah hadis, kemudian masalah sirah nabawiyah. Kemudian kalau yang Sabtu subuhnya kita kemas adalah kajian tematik. Kajian tematik adalah tujuannya agar supaya kita bisa membahas tentang isu-isu yang berkembang sekarang. Secara kacamata pandang Islam itu seperti apa. Sehingga harapannya dengan kajian seperti ini warga atau jamaah Masjid Nurul Hadi itu bisa menyikapi dalam kondisi-kondisi yang sekarang itu seperti apa. Sehingga harapannya tidak apa namanya ketinggalan informasi dan juga apa namanya tidak salah dalam memposisikan sikap dan tindakan dan keputusan yang akan diambil ketika situasi kondisi itu terjadi. Nah itu kita bekali di apa namanya kajian mingguan di ba'da subuh sampai syuruk, yaitu yang dengan judul tematik. Kemudian untuk minggu subuh itu kita bagi menjadi dua, yaitu pertama adalah untuk bahasa Arab dan tahsin. Jadi itu. Kemudian di samping itu ada lagi program yang sifatnya untuk memberikan santunan gitu ya. Kita berharap agar supaya karena kehadiran tadi visinya adalah kehadiran masjid itu bisa dirasakan jamaah secara keseluruhan, mau nggak mau kita juga harus bisa menjawab kebutuhan dari jamaah itu apa, gitu ya. Yang dulu waktu sebelum pandemi terjadi itu kita menjalankan program yang namanya bulan berseri. Apa itu Pak? Berseri itu. Bulan berseri itu ya satu bulan yang kita kemas agar supaya jamaah itu mempunyai satu kebahagiaan. Dengan apa? Dengan ini kepanjangan dari bulan berseri. Bulan berseri itu adalah bantuan langsung beras sedekah Nurul Hadi. Yang itu diperuntukkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama kepada karyawan. Kebetulan kita ada satu karyawan pengelola yang memang secara pendapatan masih di bawah UMR, yang itu yang harus perlu kita berikan. Kemudian ada jamaah-jamaah yang membutuhkan juga, dan juga yang paling penting adalah agar supaya kebetulan di sini kan ada kios-kios yang menopang perekonomian dan juga memberikan suplai kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat Gading Nias. Dan di situ ada beberapa karyawan-karyawan toko yang notabene mohon maaf juga masih pendapatannya masih belum seperti yang diharapkan, dan itu perlu harus kita masuk di sana. Kita di sini memposisikan, insya Allah memberikan ridho kepada kita semua. Kita memposisikan sebagai karyawan Allah, yang harapannya kita memburu satu pintu surga yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dengan memakmurkan masjid. Sehingga mau nggak mau, walaupun dengan kondisi seperti itu, yaitu Allah hadirkan tantangan itu untuk kita selesaikan, dan kita yakin bahwa apa yang dihadirkan Allah itu kita mampu untuk menyelesaikan itu, dan hanya berbekal keimanan dan ketakwaan untuk kita bisa mewujudkan itu. Mohon doanya, dan apa yang kita lakukan sekarang ini tentunya tidak lepas dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa dari para jamaah semuanya. Masya Allah, ya. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Ya, saya juga meyakini bahwa ini Pak, kalau menjadi karyawannya Allah Pak, pasti banyak sukanya Pak, dibanding dukanya Pak ya. Amin. Masya Allah ya Pak ya. Baik, terima kasih nih Pak atas waktunya, ya kan, udah kita dikasih kesempatan bertanya-tanya ya kan, terkait latar belakang, kemudian program-program ya kan, dan teman-teman semua di sini juga sahabat Gelora udah pada tahu ya kalau misalnya mau nih datang ke
Masjid Nurul Hadi ini boleh nih, ataupun mau ketemu ketua DKM-nya Silakan. boleh nih. Semampu yang kita bisa. Oh iya Pak, ini nih Pak, kalau misalnya sahabat Gelora nih yang menyaksikan, untuk cara donasi seperti apa gitu? Ya. Oke, kalau sahabat Gelora yang menginginkan untuk berpartisipasi, kita memberikan peluang untuk menyalurkan donasi terbaiknya. Silahkan nanti bisa melihat ini di bawah ini. Nomor ya? Jadi nomor rekening dan kontak person yang nanti bisa dihubungi. Insya Allah kalau sahabat Gelora nanti berkenan, amanah yang diberikan kepada kami akan benar-benar kita manfaatkan sesuai dengan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah itu tadi dari penjelasan dari Pak Yuli Heru, ya, selaku Ketua DKM Masjid Nurul Hadi. Dan terima kasih nih Pak atas kesempatan Sama-sama. yang sudah diberikan kepada kita. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.